Puji Tuhan, Shalom saudara. Saat ini kita bertemu lagi dalam renungan kita hari ini yang berbicara tentang sumber damai sejahtera. Saudara berbicara tentang sumber damai sejahtera, maka yang menjadi pertanyaannya adalah dari manakah kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Nah, ini esensi dari tema tentang sumber dari damai sejahtera. Saudara, ketika orang di dalam dunia ini mencari damai sejahtera itu dengan banyak hal yang mungkin menyenangkan baginya. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, kita hanya memiliki satu sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidaklah berasal dari dunia ini, tetapi damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara, saya mengutip yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 5 ayat 5, yakni kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, sesungguhnya bahwa kasih Tuhanlah yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Anda tidak bisa mengandalkan semua yang Anda punyai di dalam kehidupan ini, karena semua bersifat sementara. Tetapi saudara, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Dan kasih itu telah Ia berikan dalam hati kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 5 tadi. Nah, saudara, saya sendiri senang sekali mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu adalah bagaikan air yang mengalir. Saudara, ada satu lagu yang sangat populer yang sering kali kita nyanyikan, yakni kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Nah, ini tentu lagu yang sangat populer kita nyanyikan. Nah, saudara, Anda tahukah arti dari atau maksud dari mengilustrasikan kasih Tuhan itu adalah seperti sungai? Artinya adalah seperti air yang mengalir, saudara. Jadi kasih Tuhan yang mengalir setiap hari dalam hatimu, kasih Allah yang mengalir setiap hari dalam jiwamu, itulah yang memberikan damai sejahtera dalam hidup. Bukankah kita membutuhkan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan ini? Tentu ya, saudara. Nah, yang pertanyaannya adalah, di manakah Anda mendapatkan dan menemukan damai sejahtera itu? Jawabannya hanya satu, yakni ketika engkau mengingat akan kasih-Nya, menyadari akan sempurnanya kasih Allah dalam hidup. Saudara, dan kasih Allah itu diumpamakan seperti air yang mengalir. Saudara yang terkasih, apakah maksudnya? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14, berbicara tentang air. Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, tentu air yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah air seperti air minum yang Anda konsumsi hari ini. Bukan. Tentu bukan seperti air yang Anda gunakan untuk mandi hari ini. Bukan. Tetapi tentu ini adalah pengalegorian, ya, kiasan di mana Yesus memberitahukan, aku akan memberikan sesuatu kepadamu dan apa yang kuberikan itu bersifat kekal. Tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Yakni apa? Tentu kasih-Nya, saudara. Tentu adalah kasih-Nya. Sampai Ia rela memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib demi Anda dan saya. Itu adalah wujud dari kasih-Nya. Jadi saudara, yang Tuhan Yesus maksudkan dengan air yang tanpa henti memberikan kepuasan kepadamu, itu adalah kasih-Nya yang sempurna dan yang kekal, yang Dia berikan kepadamu, yang Ia berikan kepada Anda dan saya. Saudara yang terkasih, sekarang lebih indah lagi dan lebih jauh lagi kita melangkah untuk merenungkan tentang sumber damai sejahtera ini. Saudara, ingatlah bahwa kasih Allah itu bagaikan air yang mengalir. Air itu fungsinya adalah yang pertama untuk membersihkan, saudara. Jadi apa yang kotor dapat dibersihkan dengan air. Jadi ketika kita berkata bahwa kasih-Nya seperti sungai, yakni air yang mengalir, itu artinya, saudara, kasih Tuhan akan senantiasa membersihkan Anda. Kasih itu sanggup membersihkan Anda.
Kasih itu sanggup untuk memulihkan Anda. Kasih itu sanggup untuk menghapus semua pelanggaran dan dosa-dosa Anda. Sehingga Anda hari ini diterima oleh Tuhan dan hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Nah, pertama saudara, air itu berfungsi untuk membersihkan. Itu sebab jika Anda hari ini percaya kepada Tuhan, sesungguhnya Anda adalah orang yang bersih. Kenapa? Karena kasih-Nya telah membasuh Anda dengan sempurna dan membuat Anda layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara, sesungguhnya jikalau kita telah dibersihkan oleh kasih-Nya dan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita telah dibersihkan oleh kasih Tuhan, ya seharusnya kita pun mengalami damai sejahtera tersebut. Seharusnya kita enjoy dalam kehidupan ini, gitu ya. Karena sesungguhnya dari hati kita telah dibersihkan. Air kasih itu telah membasuh bersih hati kita dari segala kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, kegelisahan tentang segala-galanya dalam kehidupan ini. Ya saudara. Nah, kemudian saudara, fungsi dari air itu adalah menyegarkan. Gitu ya, jadi Anda bisa bayangkan jika seorang olahragawan ketika dia selesai bertanding tapi dia tidak minum-minum, Anda bisa bayangkan betapa dahaganya dia. Nah, tapi ketika dia meneguk sebotol air minum, wah saudara, kesegaran yang luar biasa dia alami. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda hari ini mengalami kesegaran? Apakah kita dalam hidup ini mengalami kesegaran? Saudara, orang yang mempercayai kasih Tuhan telah nyata dalam hidupnya dan sungguh-sungguh mempercayai kasih Tuhan dalam hidupnya itu, seharusnya dia, saudara, mengalami kesegaran dari hari ke hari. Karena fungsi dari kasih itu adalah menyegarkan, gitu ya. Sama seperti fungsi air. Kemudian yang terakhir saudara yang terkasih, bahwa kasih itu, saudara yang terakhir adalah kasih itu adalah bersifat dinamis saudara. Dia tidak statis diam di tempat. Kasih itu tidak monoton. Kasih Allah yang Ia berikan dalam hidup kita itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Artinya adalah saudara, sama seperti air itu, ketika kita teguk, kita minum, membuat kita menjadi segar, sehat, kuat, dan bersemangat. Dan kita akan didorong, dipacu untuk melakukan lagi, untuk berjuang lagi, untuk bertindak lagi. Dan demikian pun dengan kasih Allah itu, saudara. Kasih Allah itu akan membuat Anda terangsang, terdorong, termotivasi, gitu ya, untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini yang memuliakan Tuhan. Anda akan terdorong, termotivasi untuk berkarya melayani Tuhan. Anda tidak akan menjadi orang yang malas. Anda tidak akan menjadi orang yang diam, tetapi Anda akan menjadi orang yang aktif, produktif, berkarya dalam kehidupan ini. Dan itu karena Anda memiliki damai sejahtera dari Allah itu. Nah, saudara yang terkasih, inilah renungan kita hari ini. Kali ini yang berbicara tentang sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera itu adalah satu, yakni kasih Allah yang sempurna yang telah Ia berikan kepada saudara dan saya. Sampai jumpa lagi dalam episode renungan harian kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.